Bisnis F&B itu kan emang seksi ya, banyak yang tumbuh dengan amat sangat pesat dalam waktu singkat sehingga orang berbondong-bondong masuk ke sana. Tapi banyak juga yang ambruk dalam waktu singkat. Banyak dugaan dan kekhawatiran bahwa ini cuma bisnis musiman. Jadi makanya kita perlu mengeruk untung sebanyak-banyaknya sesegera mungkin sebelum nanti turun dan hilang. Nah, apa benar nggak bisa dipertahankan? Apa benar nggak bisa dipanjangin? Kita bahas kali ini. Halo, saya Kinesius Untung, selamat datang di Marketing. Sebelum kita bahas bahasan kali ini, sekedar mengingatkan untuk stay terus, tonton video ini sampai habis karena di akhir video akan ada kuis berhadiah buku Brain Man Brand tulisan saya untuk pemenang yang beruntung ya. Episode lalu kita udah bahas bagian pertama dari bahasan mengenai bisnis yang trending ini ya. Kita pakai contohnya bisnis F&B gitu. Kita udah bahas ada 3 fakta penting tentang bisnis ini, yaitu bisnis ini akan cepat naik, pertumbuhan pesaingnya cepat, tapi juga cepat turun gitu ya. Apa aja yang bikin turun? Ada urgensi, emosional, dopamin surge. Nah, cara untuk mempertahankannya kita juga udah bahas, yaitu dengan mempertahankan dopamin, dengan bikin menu baru, collectible item, dan juga jaga social influence. Kalau teman-teman ada yang belum nonton episode selanjutnya, saya sarankan nonton dulu episode yang kemarin sebelum kita bahas selanjutnya. Nah, kini kita bahas lanjutannya. Apa aja yang bisa dilakukan untuk mempertahankan bisnis dari ancaman tren? Yang pertama adalah build habit. Habit atau kebiasaan ini kan impian banyak brand ya. Setiap brand pasti pengen banget konsumennya punya kebiasaan untuk menggunakan produk kita. Nah, menariknya otak kita tuh juga menyukai kebiasaan gitu. Karena sejalan dengan program otak untuk menghemat energi. Otak kerja dengan menyimpan ke dalam database hal-hal yang berulang. Supaya nanti bisa dijalanin tanpa perlu mikir, tanpa ngabisin energi. Dan ini yang sering disebut dengan hafal luar kepala atau udah luar kepala gitu ya. Nah, permasalahannya bikin kebiasaan itu nggak mudah. Nggak semua kebiasaan terbentuk dengan sendirinya, walaupun ketika udah terbentuk, habitnya udah kebentuk ya, itu menghemat energi kita. Namun proses pembentukannya makan energi, proses mengulang sesuatu yang belum ada di database itu amat sangat menyita energi. Maka dari itu, dalam beberapa hal butuh effort, butuh program untuk membentuknya. Produk habitual yang nggak seasonal, ini akan makin sulit lagi gitu kan, dibentuk gitu ya. Ini adalah hal pembentuk kebiasaan yang paling kuat gitu. Ada produk-produk yang dibeli dan dikonsumsi secara habitual. Jadi cara yang pertama dalam membentuk habit adalah mengadakan produk yang memang secara nature ini habitual dan tidak seasonal, artinya memang dia rutin gitu. Ini adalah pembentuk kebiasaan yang paling kuat. Jadi kalau teman-teman F&B ngasih contohnya adalah kopi gitu ya. Ini adalah produk yang dibeli dan dikonsumsi secara habitual gitu. Jadi buat banyak orang kopi ini ya dibeli tiap hari, pusing kalau nggak ngopi, nggak semangat kalau nggak ngopi gitu ya. Bisnis yang punya karakter produk yang emang habitual seperti kopi ini punya modal untuk nyiptain habit dengan lebih mudah. Maka dari itu bahkan di kategori F&B brand-brand kopi lah yang paling sedikit mengalami turnover. Jadi mereka cukup stabil ketimbang misalnya minuman boba, es krim dan lain sebagainya. Karena memang produknya udah habitual. Beda sama es krim, kalau dijadiin habitual bahaya, diabetes nanti. Boba juga sama gitu. Dan hal ini pula yang coba ditangkap oleh pemain-pemain yang kopi. Kita lihat ya, Dunkin Donut, McD, KFC, Indomaret, Alfamart. Akhirnya jago jualan kopi karena itu membentuk habit gitu. Sehingga buat mereka gampang untuk membuat, lebih mudah buat mereka membentuk habit atau mempertahankan loyalitas konsumen. Karena jadi dengan nambahin menu kopi, ini akan kasih reason untuk konsumen selalu balik karena produknya habitual consumption. Yang kedua adalah habit bisa dibentuk dengan ritual habit gitu ya. Kebiasaan juga bisa dibentuk dengan menciptakan ritual-ritual yang secara natural emang jadi kebiasaan banyak orang. Misalnya nongkrong dan ngerokok. Bisnis F&B bisa bangun habit melalui jalur ini dengan menyediakan tempat yang memungkinkan mereka untuk nongkrong dan ngerokok. Kita lihat aja outlet F&B yang memungkinkan kedua hal ini. Lebih mudah membangun kebiasaan dibanding yang lain. Contoh misalnya ada Mie Gacoan, dulu ada 7-Eleven. Karena orang bisa nongkrong, orang bisa ngerokok. Coffee shop dengan space untuk nongkrong dan kopi dan ngerokok, itu juga pada akhirnya juga cenderung lebih bisa bertahan. Nah, hal ini yang sering kali disebut sebagai habit stacking kalau di ilmu behavioral science. Jadi intinya ini adalah teknik untuk nempelin kebiasaan yang udah terbentuk dengan kebiasaan yang kita mau bangun. Kebiasaan yang udah terbentuknya apa? Nongkrong dan ngerokok. Kebiasaan yang kita ingin bangun itu adalah konsumsi produk kita. Maka itu ditempelin. Kita sediain tempat buat orang nongkrong dan merokok, di mana ketika mereka pakai tempat ini mewajibkan mereka untuk mengkonsumsi produk kita. Sehingga harapannya adalah produk kita akan dikonsumsi secara habitual berbarengan dengan
habit yang mereka udah punya, yaitu nongkrong sambil ngerokok. Selanjutnya adalah teman-teman F&B untuk mencegah bisnisnya jadi musiman juga harus ngebangun seamless experience. Jadi habit akan lebih mudah dibentuk kalau experience-nya seamless, effortless. Segala sesuatu yang butuh effort akan lebih sulit dibiasakan gitu ya. Karena otak kita akan keburu keberatan ngelakuinnya dan akhirnya kebiasaannya nggak terbentuk. Contoh di industri lain kita lihat, food delivery. Layanan delivery makanan kan udah jadi kebiasaan banyak orang ya. Bahkan walaupun mereka membayar lebih mahal, kan bisa 20%-an lah ya lebihnya daripada beli sendiri ke restoran. Pertama, ada kemudahan yang ditawarkan. Nggak perlu keluar rumah, nggak perlu ganti baju, dandan, pasang alis, pasang hijab kalau untuk yang perempuan gitu ya. Tapi yang lebih memudahkan lagi adalah begitu mudahnya untuk mengakses lain ini. Cuma dengan buka smartphone, kita bisa pilih-pilih makanan yang kita inginkan. Yang kedua adalah cashless payment. Salah satu barrier paling umum dari mata konsumen dalam belanja adalah metode pembayaran. Toko-toko yang cuma terima pembayaran cash punya barriernya sendiri. Dan studi sudah menunjukkan bahwa bagaimana toko-toko yang mulai mengadopsi pembayaran cashless mengalami peningkatan transaksi, baik itu kartu kredit, debit, atau kris sekarang ya. Ini terjadi karena kita tidak selalu bawa uang cash dan menunda pembelian untuk ke ATM itu cukup berhasil untuk mengalihkan pembelian. Tadinya mau ke sini tapi nggak bisa bayar pakai cashless ya, harus cash ya. Ya udah saya ke ATM dulu. Lagi ke ATM nanti bisa digoda sama yang lain. Jadi studinya membuktikan juga bahwa konsumen rela mengalihkan pilihannya ke toko lain yang menawarin opsi pembayaran cashless. Nah, untuk nyiptain habit, brand owner juga perlu memastikan seamless experience ini juga bukan soal opsi pembayaran aja, tapi juga kemudahan pemesanan, jarak outlet ke tempat pembeli, apakah perlu parkir atau enggak, waiting time, delivery time, dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh yang baik dalam bisnis F&B dalam hal seamless experience itu McD. Jadi McD itu punya ketersediaan outlet yang ada di mana-mana sehingga dekat dari mana-mana. Yang kedua, lokasi yang dekat dengan pemukiman. Perhatiin aja deh, lokasi McD itu selalu dekat rumah. Biasanya di pintu masuk atau pintu keluar komplek pemukiman atau di tengah-tengah area kemacetan. Selanjutnya, McD itu senang dengan outlet terpisah sendiri supaya orang nggak ribet cari parkir, fasilitas drive-thru-nya pun nyaman gitu ya. Terus mereka juga tawarin e-kios yang memudahkan pemesanan, opsi metode pembayaran yang juga beragam. Kalau dia mau cari-cari dengan e-kios lebih enak. Kalau nanya sama masnya, kita nggak enak nanya sementara di belakangnya udah antri. Dan masih banyak lagi. Bahkan McD pun membuka pop-up outlet khusus untuk cuma jual menu-menu enteng kayak es krim di tempat-tempat tertentu. Sekedar untuk menangkap kesempatan, tapi juga akan berdampak pada loyalitas pelanggan karena mendorong terbentuk kebiasaan. Nah, ketika experience dibuat dengan minim friction, maka habit lebih mudah terbentuk. Nah, selanjutnya lagi yang bisa dilakukan supaya bisnis kita nggak musiman adalah loyalty program. Pada akhirnya habit dan loyalty tidak selalu terbentuk dengan sendirinya, sama kayak gimana kebiasaan apapun tidak terjadi secara otomatis. Nggak jarang kita butuh program untuk membentuknya, sama kayak program makan sehat, program bangun pagi, program olahraga, dan lain sebagainya. Maka dari itu akan sangat baik untuk mendesain program habit forming ini. Bentuknya bisa dengan loyalty program, ngumpulin poin, kemudian ditukarin dengan benefit tertentu gitu ya. Tujuannya adalah membangun investasi yang akan jadi sangkos ketika kita berhenti mengkonsumsinya. Wah, kalau nggak beli sayang juga, udah banyak poinnya. Untuk membangun loyalty program, kita perlu ngerti behavior pelanggannya juga gitu ya. Ini bukan sekedar soal kasih kartu di mana setiap pembelian akan mendapatkan 1 stempel dan setelah 10 stempel terkumpul maka dapat 1 poin gratis gitu ya. Tapi penting juga untuk ngerti behaviornya, kapan dia beli, apa yang dia beli, metode pembayarannya, ketergantungan terhadap diskon, masih beli apa enggak dia kalau nggak dikasih diskon. Waktu yang dibutuhin dari pembelian, dari satu ke yang lainnya gitu ya. Jam berapa dia beli, di outlet mana, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ngerti ini, kita bisa jalanin personalized treatment untuk mendorong mereka untuk kembali ngebeli, terutama ketika kelihatan nih kok dia udah mulai hilang ya, udah mulai nggak beli ya. Untuk dorong produk yang sesuai dengan yang ia biasa beli. Ngedorong promo tambahan ketika ia udah lama nggak beli gitu ya. Atau untuk tahu kapan waktunya berhenti ngasih diskon berdasarkan behaviornya. Kalau udah bertransaksi tanpa dorongan pemanis apapun, kan nggak perlu dikasih diskon, jadi over incentivize gitu kan. Dan berbagai personalisasi yang lain juga yang bisa dimanfaatkan dengan meningkatkan relevansi sehingga outputnya pun maksimal. Nah, terakhir yang juga nggak kalah penting adalah ngebangun brand attractiveness gitu ya. Jadi produk-produk yang trending punya kecenderungan untuk terjebak di paritas. Feature-nya mirip-mirip, mudah di-copy. Dan ketika kita hanya menguntungkan daya tarik hanya pada feature, maka kesempatan untuk jadi berbeda akan tertutup. Dan kalau nggak beda, maka sulit diingat. Kalau nggak diingat, maka sulit mengharapkan dibeli. Satu kesempatan yang juga bisa dibangun oleh sebuah brand, bahkan dengan produk yang relatif sebenarnya generik secara feature, sama-sama aja, adalah ngebangun brand attractiveness itu. Gitu. Ini mencangkup
Bisa personality atau karakternya dibikin beda, brand story-nya, penampilannya, brand lingonya, atau bahasa yang digunakan gitu ya. Jadi brand identity yang unik dan relevan bisa ngebantu menjadi pembeda yang berharga di tengah feature yang paritas. Contohnya misalnya kopi kenangan gitu. Produknya mirip-mirip. Kalau ngeliat kopi kenangan sama Fore dan lain sebagainya di luar rasa ya, rasa kan subjektif ya. Tapi mirip-mirip gitu kan, nggak begitu banyak bedanya. Tapi kopi kenangan ngebangun identitas yang unik. Lepas dari masalah suka atau enggak, mereka menggunakan sesuatu yang pada masanya relevan dengan marketnya, yaitu tren membuli diri sendiri soal percintaan. Mereka secara konsisten mengutilisasi subjek ini pada semua aspek brandnya, makanya mereka keluar nama produknya kopi kenangan mantan lah, kemasannya dengan grafis love segala yang sejalan gitu ya. Iklan dan semua materi komunikasinya pun juga konsisten. Dengan begitu mereka ngebangun identitas yang pada akhirnya ngebangun hubungan yang personal. Kopi kenangan ini kan dikenal dan tersimpan di benak konsumen tidak sebagai nama yang dingin, tapi nama yang memiliki rasa karena dia ngebangun brand attractiveness yang berkarakter, yang konsisten, yang relevan dan juga unik gitu ya. Nah, gimana ini bisa berdampak ke bisnis? Prinsip dasar sales dan marketing selalu sama. You need to sell yourself before your product. Kita harus bisa jual diri sendiri dulu sebelum bisa jual produk kita. Orang nggak akan beli produk dari orang yang nggak dipercaya atau nggak disukai. Orang yang jual itu penting sekali dan itu akan membantu produk yang dijual apa. Apalagi kalau produknya sama-sama aja. Siapa yang jual bisa jadi pembeda. Begitu juga dengan brand. Ketika feature produk beda-beda tipis, pada akhirnya brand bisa jadi pembeda. Brand yang terasa akrab akan lebih menarik. Dan menariknya, brand bisa dibangun dari karakter ini sendiri. So kesimpulannya, kita sudah bahas dari episode lalu dan episode ini. Ada 3 fakta penting tentang bisnis ini. Bahwa bisnis ini cepat naik, pertumbuhan persaingannya cepat, mudah di-copy dan cepat turun gitu ya. Apa aja yang bikin turun? Urgensi, emosional, dan dopamin surge. Nah, cara untuk mempertahankannya apa? Pertama adalah mempertahankan dopamin dengan bikin menu baru, collectible item, atau apapun itu gitu ya. Yang kedua adalah menjaga social influence, membuat orang-orang melihat bahwa oh di sana rame ya, masih rame gitu ya. Yuk ikutan gitu kan. Yang ketiga dengan building habit. Caranya bisa menyediakan habitual product, bisa dengan ritual habitual, seamless experience, ataupun loyalty program. Dan yang terakhir adalah membangun kecintaan pada brand. Dengan brand personality, brand karakter yang memang relevan dan menarik. Seperti biasa ada quiz, berikut pertanyaannya. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan agar bisnis F&B tidak tergerus tren yang sudah mulai meredup. Kecuali A. Bisnis bisa bertahan ketika berhasil membangun habit dengan cara menawarkan produk yang konsumsinya habitual dan frequently purchased. B. Cara lain untuk membangun habit adalah dengan menerapkan habit stacking, yaitu dengan menempelkan kebiasaan yang ingin dibentuk dengan kebiasaan yang sudah dimiliki target konsumen. C. Habit bisa lebih mudah dibentuk dengan menciptakan seamless, frictionless experience melalui journey pembelian yang mudah dilakukan. D. Brand harus membangun produk yang unik dan berbeda untuk memenangkan persaingan, termasuk dengan menciptakan pilihan pembayaran yang beragam. Tanpa itu, kesempatan untuk unggul jadi tertutup. A. Habit juga bisa dibangun dengan menjalankan personalized treatment dengan menjalankan customer life cycle management. Dapatkan hadiah buku Brain dan Brand untuk 1 orang terpilih. Sertakan jawaban Anda di kolom komentar ya. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.